Sahabat cendekia, pendekatan implikasi menarik ketika kita persandingkan dengan koleganya, dengan sahabatnya. Apa saja itu? Yang pertama, terkait dengan inverse. Seperti apa model inverse? Kemudian kolega kedua dari implikasi adalah converse. Dan kolega yang ketiga dari implikasi yaitu kontraposisi. Sahabat cendekia, kita lihat kalau kita misalkan bahwa implikasinya adalah jika G maka C, maka muncul apa yang dimaksudkan dengan inverse. Apa itu inverse? Ketika G ditidakkan dan ketika C ditidakkan. Ini adalah simbol tidak. Maka dibaca inverse-nya adalah tidak G, jika tidak G, maka tidak C. Itu adalah inverse dari implikasi jika G maka C. Bagaimana dengan converse-nya? Converse sederhana, ini cuma dibalik. Jadi balik posisinya, nah kita lihat G-nya menjadi ke belakang, sementara C-nya lari ke depan. Sehingga membacanya adalah jika C maka G. Padahal implikasinya adalah jika G maka C. Itu yang kedua, converse. Nah sekarang kita lihat yang ketiga, kontraposisi. Apa kontraposisi? Boleh sebenarnya disebut begini, dia adalah converse yang diinverskan. Perhatikan bahwa G-nya lari ke belakang, nih, C-nya lari ke depan, sementara pada saat yang sama diberikan simbol tidak. Maka kontraposisi dari sebuah implikasi yang berbunyi jika G maka C, itu adalah jika tidak C maka tidak G. Supaya lebih asyik, kita lihat contoh-contoh soalnya. Satu contoh manis. Jika anjing menggonggong maka dia kelaparan. Kata jika, maka itu adalah bentuk ciri dasar dari sebuah implikasi, pernyataan implikasi, kalimat implikasi, menyambungkan. Dalam hal ini, jika anjing menggonggong maka dia kelaparan. Perhatikan bahwa untuk soal tes CPNS ini, yang diminta adalah betul inverse. Sederhana saja. Kalau begitu, tinggal yang di depan ini inverse berarti berikan betul, berikan tidak. Nih. Demikian pula dengan yang di belakang, berikan tidak. Oke, sehingga bunyinya akan berbentuk jika anjing tidak menggonggong maka betul, dia tidak kelaparan. Itulah inverse-nya. Jika anjing tidak menggonggong, alfa boleh. Anjing tidak menggonggong, maka dia tidak kelaparan. Berarti jawaban kita adalah alfa. Sesederhana itu sebenarnya. Coba kita lihat kalau sekedar pengen menelisik bagaimana Bravo. Jika anjing menggonggong, maka dia tidak kelaparan. Tidak masuk dalam kerangka inverse, converse maupun kontraposisi. Kalau Charlie jika anjing tidak menggonggong maka dia kelaparan, juga tidak masuk dalam tiga kerabat implikasi itu. Kalau kita lihat delta, jika anjing tidak kelaparan maka dia tidak menggonggong. Apa yang kita lihat di sini? Ternyata kelaparannya maju ke depan, ini perhatikan, baru diberikan tidak. Sementara menggonggongnya lari ke belakang dan kemudian diberikan kata tidak. Delta ini adalah bentuk betul, ini contoh kontraposisi. Yang dimintakan adalah inverse. Bagaimana dengan anjing tidak menggonggong dan dia tidak kelaparan? Kita lihat pada pendekatan yang lainnya. Yuk, untuk soal berikutnya.
jika Anda sekolah pilot, maka akan jadi penerbang. Itu kalimatnya. Sekarang yang diminta apa di dalam soal? Inverse. Kita permahir tahap demi tahap, sehingga insya Allah para sahabat cendekia benar-benar akan mahir. Sederhana saja, minta inverse dari jika Anda sekolah pilot. Berarti kalimat pertamanya adalah sekolah pilot, maka akan jadi penerbang. Nah, sekarang maunya inverse, yang dilakukan adalah betul, tinggal berikan di sini tidak. Atau simbolnya katakanlah seperti itu. Bagaimana dengan yang di belakangnya? Akan jadi pilot penerbang, berarti ini juga berikan betul. Tidak. Kenapa? Karena yang diminta adalah inverse. Kalau begitu kalimatnya akan berbunyi, jika Anda tidak sekolah pilot, maka tidak akan jadi penerbang. Posisinya tidak perlu ditukar, cuma hanya diberikan tidak. Kita lihat, untuk alfa jika Anda tidak akan jadi penerbang, ini udah kebalik, yang belakang ke depan. Maka tidak sekolah pilot. Ini jadinya apa? Betul, ini adalah kontra posisi. Soal mintanya apa? Minta inverse, berarti bukan alfa. Jika Anda tidak sekolah pilot, maka tidak akan jadi penerbang. Perhatikan, Anda tidak sekolah pilot, tidak akan jadi penerbang. Berarti jawaban kita adalah betul. Bravo. Tinggal diberikan tambahan kata tidak, baik pada penggalan awal maupun pada penggalan akhir. Itu adalah inverse. Kalau Charlie, misalnya kita pertajam, jika Anda akan jadi penerbang, maka sekolah pilot. Ini apa ini? Betul. Charlie ini adalah converse. Apanya yang kita lihat? Sekolah pilotnya itu berada di depan, pindah ke belakang. Sementara akan jadi penerbang, kita lihat dia berada di belakang, sekarang ada di depan. Delta, jika Anda sekolah pilot, maka tidak akan jadi penerbang. Ini tidak ada dalam kerangka sahabat, kolega, dari implikasi. Begitupun dengan jika Anda tidak sekolah pilot, maka akan jadi penerbang. Kira-kira boleh disebut sebagai, sampai saat ini, kita sebut sebagai pengecoh-pengecoh soal. Baik, sahabat cendekia, kita lanjutkan dengan sahabat cendekia. Seperti itu tadi, kita mempelajari tentang para kerabat dari implikasi. Implikasi awalnya kemudian menjadi inverse, yaitu dengan memberikan kata tidak, baik pada penggalan awal maupun penggalan akhir dari kalimat implikasi. Kemudian kita masuk pada converse. Converse adalah tinggal dibalik saja. Lalu kita masuk kontraposisi, gabungan antara converse dengan inverse, yaitu sambil dibalik diberikan kata tidak. Sahabat cendekia, semoga bermanfaat, semoga semakin mempertajam kemahiran para sahabat di dalam menyelesaikan bagian menarik dari implikasi ini. Kita sempurnakan ketakziman bermajelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ma'assalamah. Salam cendekia.